Mengingat karena penonton konten-konten saya ini sebagian besar yang bereaksi di dalam kolom komentar ini sangat menyukai babakan tentang kelancaran rezeki. Ada juga yang menyukai dengan konten-konten misteri tentang hal-hal yang gaib, tentang ajaran kesejatian spiritual, maka saya mau mengulas. Jadi kalau berbicara tentang semua itu, terutama yang ingin tahu babakan masalah soal kelancaran rezeki, memang sudah saatnya. Saat ini kita berada di sini, menyadari dan juga mengetahui semuanya. Sudah saatnya Anda tidak hanya menjadi penonton. Jangan selalu orang yang tampil di dalam nalar kita. Tapi sekali-kali kita memang harus tampil sendiri. Tampil di mana? Tampil di dalam sebuah kesadaran. Mulailah bertanya jawab di dalam diri untuk menguak tentang semua ini. Bisa dikatakan kalau ini juga merupakan sebuah kunci spiritual dalam menuju kesejatian. Bisa diterapkan untuk mencari kelancaran rezeki dalam versi leluhur Jawa kuno. Ya. Jadi gini, untuk mengetahui rezeki, siapa yang memberi rezeki? Tentu saja yang memberi hidup, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, para leluhur Jawa, dan juga keyakinan-keyakinan tertentu, jika seseorang ingin mengetahui ataupun menyadari keberadaan Tuhannya, maka harus menyadari keberadaannya sendiri dulu. Nah, maksudnya gini, jika ingin mengetahui tentang Tuhan yang Maha Esa, maka harus mengetahui diri sendiri dulu. Nah, kaitannya kalau babakan tentang ilmu tuwo leluhur Jawa, ini ada kaitan dengan kalimat sangkan paraning dumadi. Yang artinya, dari mana kamu diciptakan dan mau dibawa kemana hidup kamu ini. Nah, jadi harus bisa dijelaskan secara ilmu IPA, secara nalar yang sehat, secara kesadaran diri. Jadi, kalau biasanya kita memang guru, berwujud manusia itu penting, tapi tidak kalah penting, kita harus mengenali guru sejati yang ada di dalam diri. Jadi gini ya, yang mudah saja untuk dicerna. Ya tentu asal muasal kita ya dari bapak ibu kita. Jawaban itu memang benar. Bapak ibu kita dilahirkan ya dari kakek nenek kita. Iya benar. Kakek nenek kita dilahirkan dari mbah buyut kita. Iya benar semuanya. Nah, mbah buyut kita ini dilahirkan dari mana? Dari para leluhur terdahulu. Nah, pertanyaannya adalah, jika memang kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang diproduksi antara kolaborasi antara ayah dan ibu, tentu ada sebuah alat penyatuan yang disebut dengan titik-titik ya. Menurut ilmu IPA. Nah, maka dari itu kita jangan hanya sekedar ikut-ikutan.
kalau bapak ibu kita tidak makan tumbuhan, kira-kira bisa nggak ada diri kita? Kalau kakek nenek kita tidak dibantu oleh seluruh ekosistem yang berada di dalam tanah, ada nggak diri kita? Jadi tubuh manusia ini sangat ketergantungan terhadap dua hal ini. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah seluruh binatang. Nah kok bisa? Ya nggak makan ya kita akan mati. Ya. Kemudian kalau kita tidak dibantu oleh binatang, dari mana kita akan membuang sisa-sisa makanan dari yang kita konsumsi? Nah, itu artinya gini, antara tumbuhan dan juga binatang adalah satu kesatuan dengan tubuh kita. Ya. Sehingga kita menyadari, oh asal muasal saya ini dari tumbuhan dan juga binatang. Seperti itu ya. Nah lalu kita menginjak dari mana tumbuhan dan binatang bisa hidup? Tentu saja dari tanah. Maka kalau orang Jawa terdahulu menyebutnya dengan Ibu Bumi Bopo Ibu Bumi Bopo Angkoso. Ada juga yang mengatakan Ibu Hawa Bopo Adam. Tapi yang ajaran asli leluhur Jawa adalah Ibu Bumi Bopo Angkoso. Kalau Ibu Hawa Bopo Adam ini sudah masuk ke era budaya-budaya sana. Tapi sebetulnya maksudnya adalah sama. Dan itu adalah pitutur kebaikan yang bisa mengantarkan kita mengenali diri kita dan menyadari, mengetahui keberadaan Tuhan kita. Seperti itu ya. Berarti asal-usul tubuh manusia yang pertama adalah dari tanah. Karena kenapa? Tumbuhan dan juga binatang ini semuanya bersumber dari tanah. Setuju ya? Sini ya. Nah, maka dari itu, kita perlu menyelami masalah dari mana lagi kita dilahirkan selain dari tanah. Tentu ada kolaborasi yang namanya energi panas matahari yang disebut dengan geni. Nah, setuju ya? Jadi, cahaya matahari itu adalah cahaya kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Berkolaborasi antara energi panas matahari dan juga tanah. Lalu untuk menumbuhkan semuanya membutuhkan yang namanya cairan untuk melarutkan seluruh makanan dan juga nutrisi yang ada di dalam tubuh kita maupun tumbuh-tumbuhan serta binatang. Cairan tersebut disebut dengan mineral ataupun air. Jadi bahan yang ketiga, asal-usul tubuh manusia itu dari air. Setuju ya? Jadi tanah, energi panas matahari ataupun geni, air, dan kemudian angin. Nah, angin ini sangat dibutuhkan sekali untuk tumbuhan. Jadi ketika bumi terkena paparan sinar matahari, maka akan membentuk uap. Dan uap ini akan mengandung karbon dioksida di dalam tanah sini. Ya. Makanya ada kalimat mengatakan Ibu Bumi Bopo Angkoso, Ibu Hawa Bopo Adam. Jadi kolaborasi antara angkasa dan juga bumi yang terdapat adanya sebuah energi panas dan juga kadar mineral. Seperti itu ya. Jadi berkolaborasilah sehingga biji-bijian yang berada di dalam tanah ini bisa pecah tunas dan kemudian menumbuhkan beragam jenis tanaman.
Nah, kalau kita mau kaji lebih dalam, lebih dulu mana antara manusia dan tumbuhan? Ya tentu ini lebih dulu tumbuhan. Karena kalau lebih dulu manusia, manusia mau makan apa? Seperti itu ya. Nah, nalar ya. Dan kemudian jika kita menyadari peran kita di bumi ini, jika dibanding dengan tumbuhan dan juga binatang, kita manusia ini nggak ada apa-apanya efeknya untuk keberlangsungan hidup ini. Lah kok bisa? Iya, kita yang kerap sekali hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan, kerap sekali membuat kerusakan, keserakahan, dan juga yang lain sebagainya. Tapi coba kita perhatikan, tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah saja, dia sudah dapat membantu berpartisipasi terhadap keberlangsungan alam semesta raya ini, melayani manusia, binatang, dan seluruh ekosistem yang bisa membawa keberlanjutan fana ini. Jadi jasa kita dan jasa tumbuhan serta binatang itu manusia ini nggak ada apa-apanya gitu. Jadi jangan merasa diri kita ini paling tinggi. Jangan pernah merasa diri kita ini yang paling penting di dalam hidup ini. Karena sejatinya, coba kalau kita menyadari, kita satu keluarga, contohnya saya, hanya terdiri dari 4 anggota keluarga. Lah sedangkan jumlah tumbuhan dan juga binatang, ekosistem yang berada di kisaran saya ini, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, mungkin juga di dalam tanah ini berjuta-juta. Logis ya. Ditambah lagi di dalam saya terdiri dari 4 anggota keluarga, ada 4 pencernaan. Berapa bakteri yang berada di dalam pencernaan kami? Nah, jadi binatang saja, dia yang hanya ingin makan, ingin mengenyangkan perutnya, tapi dia berjasa kepada alam ini. Satu contohnya adalah semut, lalat, tikus. Semuanya meninggalkan partisipasinya. Cacing di dalam tanah ingin mencari makanan. Dia meninggalkan jejaknya yang gembur. Semut saja, tanah yang keras diurainya akan menjadi lembut. Lah sedangkan kita, nah, di sini maksud saya adalah jika kita sudah menyadari dari mana asal-usul tubuh kita, maka kita akan mengerti, bisa menyadari di mana Tuhan kita berada. Nalar ya. Jadi manusia, tumbuhan, dan binatang ini hanya merupakan siklus kehidupan. Kok bisa Bang? Ya, manusia makan tumbuhan, sedangkan tumbuhan di dalam hidupnya dibantu oleh ekosistem binatang di dalam perut bumi yang disebut dengan mikroorganisme. Ketika kita mati, tubuh kita dimakan oleh binatang. Binatang itu akan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu akan diserap lagi menjadi pupuk kompos organik, menjadi tumbuhan. Nah, sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa tubuh kita ini sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya binatang dan juga tumbuhan. Karena binatang dan tumbuhan ini dilindungi serta dihidupi oleh ibu bumi, ibunya para ibu, orang sedunia. Ibunya seluruh ibu, apapun itu dilambangkan dari tanah. Nah, jika kita sudah tidak mau bersedekah, ada sebuah tradisi Jawa yang disebut dengan sedekah bumi. Binatang-binatang, tanah, tumbuhan, semuanya membutuhkan kasih sayang kita. Jika kita menyadari semua ini hanya merupakan siklus, harta benda yang kita miliki, semuanya diproduksi dari lemah geni banyu angin.
emas yang kita dapat berada di dalam perut bumi sana, yang usianya sudah mencapai ratusan ataupun ribuan bahkan miliaran tahun. Besi-besi, fosil tulang belulang, batu, dan semuanya itu adalah satu kesatuan dengan tubuh kita. Tidak akan terlepas dari yang namanya lemah geni banyu angin. Nah, kesinambungannya, jika kita sudah tahu seperti ini, lalu di dalam membawa kehidupan ini, kita mau arahkan kemana? Kita mau mencari keselamatan diri saja, diri kita dan keluarga saja, atau kita ingin hidup kita ini kita baktikan kepada alam semesta raya ini dengan kesadaran mengingat Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini saya kembalikan kepada masing-masing diri. Kalau versi dari leluhur Jawa kuno, bahwasanya kakek saya pernah menasehati saya bahwa semua ini adalah sejatinya satu. Apa itu? Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Karena apa yang kita miliki, semuanya hanya berupa titipan. Nah, di dalam mengabdikan usia, nikmat sehat, umur panjang, apakah kita mau berpartisipasi terhadap kepedulian terhadap alam, atau sesuatu yang lain, nggih, monggo. Seperti itu ya. Jadi pada hakikatnya semuanya akan kembali terhadapnya. Baik, menyangkut dengan masalah kelancaran rezeki. Karena yang namanya emas, intan, permata, makanan, seluruh harta benda, ini adalah harta karun dari bumi yang berkolaborasi dengan geni banyu angin. Jadi bumi ini juga kalau kita menyadari adalah leluhur kita sendiri. Bagian dari tubuh kita sendiri. Apalagi pohon-pohon besar, tulang belulang, kuno, bebatuan, fosil-fosil. Ini adalah leluhur kita semua. Jadi, tumbuh-tumbuhan maupun bebatuan dan apapun itu adalah satu kesatuan dengan diri kita. Logis ya, nalar ya. Bumi ini juga membutuhkan sentuhan kasih sayang. Coba seandainya kita umpamakan kita jadi bumi. Anak cucu cuek saja dengan diri kita. Jadi mengabdikan diri terhadap bumi itu tidak harus mencangkul, tidak harus mencabuti rumput saja. Tapi bagaimana cara kita mengelola dan memanfaatkan atas seluruh karunia ini. Salah satu contohnya adalah merapikan benda-benda yang ada di lingkungan kita. Menyapu halaman, menyapu rumah kita, ini juga termasuk salah satu bentuk bakti kita kepada alam semesta raya ini. Bentuk bakti kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi kaitannya seperti ini, karena bumi ini teramat sangat kaya. Jika kita sudah kerap berbuat baik terhadap keempat unsur tadi supaya bisa berkesinambungan lemah geni banyu angin, supaya bisa produktif, jika ada kurangnya diri kita, apakah leluhur kita mau diam? Apakah Tuhan yang Maha Esa mau diam? Tentu jawabnya saya yakin tidak. Jika kita mau menggunakan nalar sehat dan juga kesadaran kita. Nah, di sini barulah timbul yang namanya kebaktian. Sangkan paraning dumadi, dari mana diri kita asal muasalnya dan mau dibawa kemana arah hidup ini. Baik, saya rasa sampai di sini ulasan saya. Semoga ini akan bisa menjadi sumber edukasi di mana rasa optimisme ketika kita dijatuhkan dari sisi finansial,
kita menyadari bahwasanya supaya ada pergolakan di dalam pola pikir maupun kesadaran kita. Karena Tuhan Maha Cinta Kasih, menciptakan kita semua dan alam ini dengan cinta kasih. Di balik seluruh suratan kepahitan ataupun ujian apapun, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Rasa optimisme tetaplah selalu, minta dukungan dengan alam, mintalah bimbingan kepada Tuhan yang Maha Esa, agar kita ditunjukkan kepada jalan yang membawa kemudahan, keberkahan, rezeki, kebahagiaan, ketenangan, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya supaya di dalam membawa hidup ini kita tidak hanya sia-sia. Baiklah, kita jumpa pada edukasi spiritual bermanfaat selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.